Nah, ruang kosong itu sendiri apa? Ruang kosong itu adalah program Tuhan yang diberikan kepada kita, hanya kita yang mampu melaksanakan dengan kondisi bahagia. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan ruang kosong itu dalam kehidupan, maka bisa dikatakan dia itu sudah ketemu sama puzzle. Jadi, ya teman-teman gini, dalam jalan kehidupan, kita itu sering nggak tahu ya, ternyata kita itu seakan sebuah puzzle ya. Ketika kita ada di posisi yang tepat, maka semua akan berjalan dengan baik. Nah, sama diri kita itu, jati diri kita sebagai manusia itu bukan kebetulan ya. Kita dilahirkan, kita ada itu bukan kebetulan. Semua itu sudah untuk melengkapi suatu puzzle yang ketika kita bisa menemukan di mana tempat kita, maka kita akan klik. Kita ada di posisi yang tepat. Nah, kesadaran ruang kosong ini yang harus teman-teman temukan. Kalau ditanya, maksudnya seperti apa sih ruang kosong ini? Kok saya masih bingung? Saya sering kasih analogi seperti ini. Teman-teman pernah nggak punya makanan favorit atau minuman favorit atau jajanan favorit, apapun itu, yang kemudian ketika teman-teman sudah memilih cocok sama hal itu, sama salah satu penjual atau pedagang itu, teman-teman jadi langganan karena sudah terbiasa cocok dengan rasanya, dengan gaya komunikasi si penjualnya. Akhirnya ya dalam kondisi apapun, ketika memutuskan untuk membeli, ke situ. Nah, ternyata satu momen ketika teman-teman lama tidak datang, begitu datang, loh kok orangnya beda. Terus kemudian teman-teman bertanya, abang yang jual kemarin disini mana? Oh, udah ganti. Walaupun produk yang dijual itu masih sama, tapi dengan penjual yang berbeda. Tidak jarang tuh kita itu memutuskan untuk tidak membeli. Nah, kira-kira pertanyaannya, kenapa hal itu terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita kembali ke materi tadi tentang ruang kosong. Oh, berarti si penjual yang biasa kita jadikan sebagai langganan itu, dia sudah menemukan ruang kosong. Yang kemudian ruang kosong itu menempati puzzle yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita memutuskan untuk membeli, kalau bukan sama dia, saya nggak mau. Walaupun produknya sama, ini sering terjadi. Nah, berarti si abang itu abang penjual pedagang ini, dia sudah menempati satu ruang kosong, bahwa dia paham jati dirinya sebagai penjual, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sehingga dia paham tuh cara memperlakukan konsumen, mulai dari komunikasinya, bahasa-bahasinya, dan sebagainya, macam-macam. Nah, hal itu yang kemudian membuat diri kita itu nyaman. Nah, kenapa? Karena ya ciri-ciri orang yang menemukan jati diri itu ya dirindukan. Nah, ada dan nggak adanya dia bawa dampak baik. Ketika dia nggak ada, dia dicari. Nah, seperti itu. Nah, tapi ketika ternyata kok diri kita itu sebaliknya, ya bisa jadi kita belum menemukan jati diri kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa ternyata seseorang untuk menemukan jati dirinya itu nggak dilihat dari soal seberapa lama dia hidup atau sudah berapa usianya, itu enggak. Tapi kesadaran di mana dia memahami konsep bahwa setiap diri kita itu menempati satu amanah, satu program, satu ruang kosong yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita, sehingga hal itu tuh matching sama kita, cocok sama kita. Nah, kalau teman-teman sudah ada di posisi itu, maka teman-teman akan menjadi pribadi yang punya kualitas tentunya.